untuk mengupdate bagaimana begitu ya pendidikan yang dilakukan oleh KADI terkait temuan-temuan yang juga sudah dilakukan beberapa tahun terakhir ini terkait hot roll plate yang juga masuk ke dalam negeri dalam rangka untuk dalam anti dumping atau pencegahan anti dumping yang ada di negeri ini. Silakan. Terima kasih Mas Bram. Mungkin sedikit update ya sebelum kita ke hot roll plate. Jadi kalau untuk industri baja secara umum, KADI itu sebagaimana catatan yang ada dari tahun 2018 ya setidaknya 5 tahun terakhir ini sudah melakukan penyelidikan ya sebanyak 10 kali ya terhadap berbagai produk baja. Dan ini baik penyelidikan awal maupun penyelidikan review, sunset review. Dan untuk itu KADI juga sudah menemukan dan menyampaikan rekomendasi pengenaan BMAD sampai dengan 50%. Jadi itu untuk gambaran umumnya terkait dengan bagaimana upaya KADI dalam melindungi industri baja dalam negeri. Untuk update terkait produk baja hot roll plate, benar yang seperti tadi Mas Bram sampaikan, bahwa KADI telah menyelesaikan penyelidikan perpanjangan atau sunset review untuk produk tersebut. Dan memang ini sudah perpanjangan yang ketiga kalinya. Ya, sudah ketiga kalinya kita perpanjang. Penyelidikan awal itu tahun 2010 awalnya. Jadi penyelidikan awal tahun 2010 dan memang kita sudah perpanjang beberapa kali dengan temuan dumping yang dilakukan oleh RRT Tiongkok itu di kisaran 10%. Dan kita sudah menyelesaikan, saat ini sedang dalam tahap proses untuk pengundangan penerbitan peraturan Menteri Keuangan. Oke. Menarik Andi kita bahas terkait temuan, Pak Danang. Temuan apa yang juga telah dilihat dan juga dianalisa oleh KADI begitu ya dalam hal ini? Ya, kembali kalau bicara temuan kan KADI memang hanya menyelidiki ya untuk mencari berapa margin dumpingnya. Jadi ketika produk China dijual ke Indonesia, ya kita impor dari China, kita melihat seberapa mereka menjual harga di bawah pasaran. Itu yang kita selidiki. Prosesnya adalah kita nanti melihat berdasarkan kuesioner yang kita sampaikan kepada eksportir maupun produsen baja Cina. Kita lihat di situ, kita cari informasi mengenai berapa biaya produksi mereka, berapa biaya kos-kos yang mereka masukkan ke situ, sehingga nanti bisa ditemukan apakah memang harga jual produk mereka di luar negeri atau yang diekspor itu lebih murah dibandingkan produk yang mereka jual di dalam negeri sendiri. Karena kalau bicara dumping kan itu adalah selisih ketika harga jual yang mereka jual untuk produk ekspor itu lebih murah dibandingkan dengan harga jual yang mereka jual di dalam negeri. Jadi sementara memang temuannya setelah dianalisa faktor-faktor tersebut kita temukan besaran margin dumpingnya sekitar 10% seperti yang sudah saya sampaikan. Oke, baik Pak Danang, bicara terkait HRP begitu ya, atau hot roll plate sebetulnya masuk ke Indonesia ini mengancam industri apa saja dan di wilayah kerja mana saja yang juga apabila begitu tidak ada pengawasan dalam rangka anti dumping di negara kita. Ya tentu saja kita kan punya industri baja ya Mas Bram. Masuknya hot roll plate dari China ini, dari RRT tentu saja akan mengancam ya keberlangsungan industri baja kita. Seperti misalnya kita ada Krakatau Steel, ya. Terus kita juga ada Krakatau POSCO yang itu juga merupakan investasi ya, dari Korea. Juga ada beberapa produsen baja lainnya. Nah kalau ini RRT menjual produknya dengan harga dumping, ya tentu saja produsen kita akan kalah bersaing. Ya, dan itu akan mengakibatkan produsen Indonesia, produksi atau pabrik baja di Indonesia akan tidak kompetitif dengan produk baja. Sehingga pada akhirnya itu akan dapat mengakibatkan dalam jangka panjang tutupnya pabrik baja kita. Dan itu tentu saja kita tidak ingin ya hal tersebut terjadi. Karena tanpa adanya pabrik baja, kita sebagaimana ketahui, baja merupakan industri pokok ya, industri utama ya. Jadi the mother of the industry kalau kita bisa bilang. Nah kalau kita kehilangan industri baja, pastinya nanti ke depannya jangka panjangnya kita akan ketergantungan dengan produk impor. Dan dari turunan atau produksi atau industri yang menggunakan baja kan sangat luas sekali. Berbagai produk saya pikir ada komponen bajanya di situ ya. Jadi ini juga yang harus kita antisipasi untuk produk turunan dari baja tersebut.
Pak Dadang, dengan kondisi saat ini begitu ya terkait anti dumping ataupun kegiatan dumping yang terjadi di beberapa sektor khususnya di sektor baja, adakah improvement pengawasan untuk lebih terawasi aktivitas-aktivitas dumping yang tentunya ada di dalam negeri kita? Ya, baik. Tentu saja untuk pengawasan senantiasa kita lakukan dalam arti Kadi terutama dengan industri dalam negeri ya yang mereka terjun langsung di lapangan. Kami juga mendapatkan informasi dari industri dalam negeri bahwa memang masih terjadi praktik-praktik dumping yang dilakukan oleh China. Jadi memang kami senantiasa melakukan koordinasi dalam hal monitoring baik dengan kementerian lembaga terkait ya maupun dengan industri pelaku usaha itu sendiri. Jadi kita sinergi Pak, kita kolaborasi, kita sinergi untuk memonitor apakah memang dalam jangka waktu beberapa saat ini masih adanya dumping terutama dari China. Oke. Sejauh ini masih dalam sisi pengawasan, sebetulnya tantangan pengawasannya ada di mana sih Pak Danang? Oke, kalau bicara tantangan pengawasan memang kembali lagi kita perlu sinergi. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, Mas Bram. Kalau kita bicara tantangan pengawasan sebenarnya tidak terlalu besar tantangannya untuk memonitor apakah impor tersebut terindikasi dumping atau tidak. Karena kita tinggal membuktikan bahwa memang misalkan produksi dalam negeri dijual dengan harga 5 misalkan, ternyata impor masuk dengan harga 3. Nah, sebenarnya itu saja sudah hal awal yang bisa kita gunakan untuk memonitor adanya indikasi dumping, penjualan secara dumping, yaitu secara aturan WTO adalah perbuatan yang curang ya. Dan itu juga bisa kita monitor juga kepada pasar dalam negerinya China gitu kan. Dengan melakukan market intelligence, kita punya perwakilan perdagangan di sana, ada atas perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Mereka minta mereka menyampaikan informasi apakah berapakah harga jual baja rata-rata di China. Itu juga bisa kita jadikan pegangan. Ketika harga jual baja di Cina ternyata lebih tinggi, itu juga sudah merupakan indikasi adanya dumping. Jadi itulah mungkin monitoring yang bisa dilakukan atau yang dilakukan Kadi bersama dengan stakeholders terkait.